Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas Lutfi. Kenapa kok yang menjadi rujukan itu Imam Ibnu Hazm? Kenapa? Silahkan dijawab. Jadi pertanyaannya, kenapa Imam Ibnu Hazm yang jadi rujukan masalah ini? Kenapa? Kenapa nggak yang lainnya gitu? Kenapa bukan imam yang lain? Kenapa bukan Imam Syafi'i, Ya. Imam Maliki, Imam Malik, Ya, kan Imam banyak tuh. Ahmad, Abu Hanifah? Kenapa Imam Ibnu Hazm gitu kan? Jawabannya, jadi penulis buku ini mengutip pernyataan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ini bukan tanpa alasan gitu loh. Tapi justru guna untuk memperkuat bahwa meninggalkannya Nabi sebuah perkara bukan berarti keharaman. Karena melihat bahwa Imam Ibnu Hazm adalah ulama dari kalangan mazhab fikih Adz-Dzahiriyah yang terkenal sangat ketat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan sangat ketat sekali memperhatikan tekstual sebuah ayat dan hadis. Jadi kalangan mazhab Adz-Dzahiriyah ini adalah kalangan ulama yang tekstualis gitu kan, tekstualis pada Quran Sunnah. Kalau nggak ada Quran Sunnah berarti nggak boleh gitu. Itu memang tradisi dalam ulama atau dalam mazhab Adz-Dzahiriyah itu kan. Jadi tekstualis sekali, saklek lah gitu, letterlek. Bahkan mazhab Adz-Dzahiriyah mengharamkan adanya qiyas atau analogi dalam usul mereka gitu kan. Jadi menurut mereka qiyas tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum karena qiyas tidak pernah ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya memang sangat tekstualis sekali mereka ini, sampai-sampai mengharamkan qiyas dan hanya mengamalkan apa yang tertera secara eksplisit, secara jelas saja dalam Al-Quran dan hadis. Jadi memang kalau ini tekstualis, letterlek, saklek dan sebagainya. Jadi memang mengambil rujukan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm pun tidak mengatakan at-tarku ini sebagai keharaman seperti itu kan. Jadi memang Imam Ibnu Hazm saja yang memang dikenal sangat ketat dan hanya melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, meyakini dengan sangat bahwa yang namanya at-tarku itu tidak membuahkan hukum apa-apa. Dan zaman sekarang ini yang mengatakan bahwa meninggalkannya Nabi sebuah perkara yang berarti haram adalah kelompok yang selalu mengaku kepatuhan mereka akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan sangat ketat. Jadi memang di zaman ini itu banyak kelompok. Ada kelompok yang mengatakan kami hanya ikut Quran dan Sunnah saja, selain dua itu tidak mau ikut. Tradisi adat tidak mau ikut, ulama mau ikut, hanya Quran Sunnah saja, itu kan ada kan. Dan sekarang banyak viral seperti itu kan. Oleh karena itu ini pembahasan yang sangat tepat sekali gitu kan.